Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami tayangkan sekarang ini live YouTube RRI Manado ya. Senang sekali saya Hendra Asa hadir menyapa Anda untuk Forum Kawanua di hari yang ke-21 ya, di bulan Maret 2025. Dan seperti yang menjadi pembahasan dari pagi tadi, kita membahas terkait dengan mudik. Nah, kali ini kita berbicara tentang mudik gratis ya. Pasti semua pingin ya yang namanya gratis-gratis. Karena yang namanya gratis ini tidak keluar ongkos untuk bayar angkot atau apa begitu. Ini disiapkan khusus. Ini khusus mudik ya, bukan di hari biasanya. Sebab itu membahasnya kami bersama-sama dengan dari Polda Sulawesi Utara ada Kompol Andri Permana SIK, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak. Ya, dan ini ada Pak Stanley Patimbano, Sekretaris Dinas Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Stanley. Selamat pagi Pak. Ya, dan ada juga Pak Marcel Piri, SEMAP, Pemroses Data Angkutan Laut, Kantor KSOP Pelabuhan Manado ya. Selamat pagi Pak Marcel. Selamat pagi Pak. Ya, pasti ini semuanya siap menjawab ya apa yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon yang kami siapkan di 082195835080. Sekali lagi, line teleponnya di 082195835080 atau bisa berkomentar di YouTube-nya RRI ya, yang saat ini lagi streaming di sana. Bisa langsung bertanya-tanya terkait dengan mudik gratis. Barangkali Anda juga yang ingin mudik, ingin mendapatkan gratis, apakah disiapkan juga lewat dialog interaktif kali ini? Nanti kita tunggu jawabannya dari narasumber kita. Saya ke pihak kepolisian dulu. Kemarin sudah dilaksanakan operasi untuk ketupat ya, ketupat Samrat 2025 untuk kegiatan selama Ramadan Lebaran kali ini. Artinya ini sudah membuka untuk kegiatan-kegiatan mudik begitu ya, ya. Pak Andri? Iya betul Pak. Silakan Pak. Baik, jadi untuk Polda Sulawesi Utara sendiri kemarin sudah melaksanakan apel gelar pasukan ketupat Samrat 2025. Di mana operasi ketupat Samrat ini difokuskan untuk kenyamanan bagi para pengguna jalan yang akan melaksanakan kegiatan mudik pada saat nanti dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan nanti pada saat untuk arus baliknya itu sendiri. Di mana untuk Polda Sulawesi Utara sendiri sudah mempersiapkan ada sekitar 43 pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kemudian ada 21 pos pelayanan dan ada 11 pos terpadu. Di mana untuk personil yang kami siagakan itu totalnya ada sekitar 963 personil. Itu gabungan dari Polda Sulawesi Utara dengan Polres jajaran. Kemudian kita juga berkolaborasi juga dengan stakeholder terkait, dengan dari pihak TNI maupun dari instansi terkait. Itu ada sekitar 337 dari personil TNI, kemudian ada 1.214 itu dari stakeholder terkait. Jadi total yang personil yang disiapkan untuk dalam rangka operasi ketupat ini ada sekitar 2.982 personil. Seperti itu Pak. Oke. Wah, ini banyak ya, artinya ini memang benar-benar diperhatikan betul ya, apa yang menjadi kegiatan-kegiatan dari masyarakat pemudik, mulai dari pelayanan, pengamanan, dan juga ini pemantauan pengawasan ya. Ini ada dari Dinas Perhubungan Provinsi, seperti apa juga nih kesiapannya untuk mudik gratis, apalagi ini kan merupakan program dari pemerintah provinsi begitu. Mas Stanley silakan.
Baik, selamat pagi pemirsa seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya yang mendengarkan radio RRI. Khusus untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, seperti yang disampaikan oleh Mandari Polda, bahwa kemarin kami sudah bersama karena penanganan angkutan Lebaran ini adalah kerja bersama kita seluruh unsur pemerintah. Kemarin sudah ada apel bersama dan selain di Polda, kami juga sudah melaksanakan apel bersama itu serentak ya di laut. Kemarin ada di Pelabuhan Manado dan di udara itu di Bandara Samratulangi bersama. Kemudian untuk kesiapan angkutan Lebaran ini ada beberapa pos untuk posko ya. Secara nasional hari ini dibuka jam 10 oleh Pak Menteri Perhubungan, dan kami ada di laut ada 10 posko utama itu di pelabuhan-pelabuhan, ada di Bitung, di Manado, di Siau, di Tahuna, di Melongwane, dan kemudian di bandara itu kita posko besarnya ada di Bandara Samratulangi. Kemudian di darat itu ada 10 terminal tipe B dan 4 terminal tipe A. Dan fokus kita penanganan ini posko terpadunya kalau darat itu ada di posko terminal Tangkoko Bitung dan terminal Malalayang. Untuk kesiapan sarana dan prasarana kami sudah melakukan ramcek ya, baik sarananya khusus darat sampai hari ini masih tetap dilakukan ramcek, dan setiap mobil yang akan berangkat dari terminal itu pasti diperiksa, sama dengan laut malah sudah lebih dahulu sejak tanggal 1 Februari sudah diramcek karena kapal ini kan berbeda dengan mobil. Demikian juga dengan udara. Jadi secara umum dalam kerja bersama kami di Provinsi Sulawesi Utara sudah berkolaborasi sehingga penyelenggaraan angkutan Lebaran ini kami siap untuk membantu memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan. Baik. Ya, baik. Makasih. Biasa. Terima kasih Pak. Dan ini ada Pak Morsel dari KSOP ya, tadi sudah ada ramcek dan lain sebagainya. Ini kesiapannya seperti apa untuk mudik yang akan dilaksanakan oleh masyarakat di Sulawesi Utara? Baik, terima kasih. Lebih mendekat Pak dari posisinya Mike RR. Terima kasih. Selamat pagi untuk pemirsa RRI Manado. Dari kami kesiapan untuk posko angkutan laut Lebaran 2025 ini, dari KSOP sendiri sudah sebelumnya untuk kesiapan kapal itu kami sudah melaksanakan ramcek seperti yang sudah dikatakan tadi. Sudah dimulai 1 bulan sebelum pelaksanaan, jadi secara running kita laksanakan pemeriksaan ramcek seluruh kapal yang ada yang beroperasi lewat Pelabuhan Manado, yang secara rutin ada 21 unit kapal di berbagai tujuan yang dilakukan, dan semuanya itu sudah dinyatakan itu layak laut. Jadi ramcek itu secara maraton dari jauh-jauh hari sudah kita laksanakan, walaupun sebenarnya ramcek ini memang secara periodik kita laksanakan, walau tidak semerta-merta menunggu momen saja. Jadi ramcek ini secara rutin. Namun ketika ada juga momen posko angkutan laut begini, kita juga melaksanakan ramcek sesuai dengan arahan Pak Menteri. Di Pelabuhan Manado kita sudah membentuk tim posko terpadu. Jadi itu tim posko terpadu gabungan antara kami sendiri dari KSOP, TNI Polri, instansi vertikal dan unsur-unsur terkait yang ada di pelabuhan itu, dan kami juga membentuk posko yang lokasinya berada di terminal untuk melayani masyarakat untuk melaksanakan arus mudik di berbagai tujuan. Demikian. Oke. Ini kalau kita berbicara tentang jumlah armada juga kan artinya mudik gratis. Ini dilihat dari armada-armada yang disiapkan begitu, dan mungkin cenderungnya ke Dinas Perhubungan, tinggal ditambahkan pengamanan dan lain sebagainya dari pihak kepolisian maupun dari KSOP. Nah, saya ke Dinas Perhubungan ya.
Pak, ini terkait dengan mudik gratis kan menjadi program tahunan begitu. Kuota yang disiapkan untuk tahun ini seperti apa? Baik, mudik gratis ini memang Ada kuotanya pasti ya Pak ya? dilaksanakan darat ya, nanti teman-teman dari Polda yang akan menyampaikan. Kemudian yang laut itu dari KSOP kemarin bekerja sama dengan operator khusus yang angkutan antar provinsi ke Ternate itu sudah dilaksanakan kemarin. Di pihak operator sudah sebenarnya kuotanya ada 400 orang, tapi antusiasnya lumayan besar ya kemarin. Kemudian khusus dalam provinsi kami sedang menyiapkan skenarionya sampai hari ini direncanakan mulai hari Senin itu ke daerah Kepulauan Nusa Utara. Arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Pak Julius Silvanus bersama Pak Victor Mailangkai, kita berkolaborasi kerjasama dengan stakeholder menyiapkan mudik gratis dan rencananya hari Senin itu akan dimulai. Tetapi khusus di tahun ini mudik Lebaran itu dikhususkan bagi masyarakat kita yang beragama Muslim ya, dan ber-KTP tujuan. Oke. Berarti tidak kategori umum begitu ya Tidak, Pak, ya? kalau khusus kalau kemarin itu umum ke Ternate karena di kita sekarang ini khusus masyarakat yang beragama Muslim. Mulai hari Senin kami akan mengatur sehingga pola perjalanan masyarakat itu tidak menumpuk pada satu hari saja. Jadi diatur selama seminggu ini sampai hari Jumat dan Sabtu, kemudian dibagi di semua kapal yang akan berangkat ke Sangihe, Talaut dan Sitaro. Seperti itu Pak. Oke. Ini kalau kita melihat dari jumlah masyarakatnya kan tadi dikatakan ada 400, dan ini kalau mereka yang akan bergabung begitu mendaftarkan diri sebelumnya atau langsung saja ke loket-loket yang ada di setiap terminal maupun pelabuhan begitu Pak? Kalau yang 400 itu kemarin sudah terrealisasi ya, itu ke Ternate, ke Sofivi itu, Sofivi dan Gita ya, Gita itu sudah dilaksanakan. Nah kita khusus dalam provinsi kurang lebih bisa kita siapkan itu sekitar 150 sampai 200 orang. Oke. Itu terbagi nanti hari Senin sampai hari Sabtu, tapi bisa juga melebihi. Kita lihat antusias masyarakat yang akan mendaftar nanti. Baik. Ya, dari makasih. KSOP Pak, ini terkait dengan koordinasi pastinya tadi kan sudah dikatakan ada berapa jumlah dari penumpang yang akan berangkat begitu, dan artinya ini sudah disiapkan juga untuk armada-armada, entah dia komersil atau memang dari armada yang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Transportasi Laut ya. Seperti apa Pak ini? Itu penyiapan dari armada-armada tersebut dan juga terkait dengan tiketnya gitu. Baik, untuk armada sendiri mungkin kalau untuk gratis dari pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta yang kapal-kapal existing yang ada, jadi mungkin disubsidi oleh pemerintah bagi untuk yang gratis. Dan untuk penumpang sendiri kita sudah seperti yang pertama kita sampaikan, kita sudah adakan rancek alat-alat keselamatan yang kita sudah periksa dan sesuai dengan ketentuan agar supaya untuk pelayanan masyarakat yang mudik ini itu terjamin terasa nyaman dan menyenangkan seperti tema kita pada mudik kali ini. Tema juga ya. Jadi tema kita yaitu mudik tenang dan menyenangkan. Ya. Ada juga ternyata topiknya. Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung juga silakan di line telepon yang sudah kami siapkan, kami buka. Namun sebelumnya kita akan break dulu sejenak untuk sesi pertama ini, dan nanti kita akan lanjutkan masih dengan bagian dari Polda, Dinas Perhubungan dan juga KSOP Manado. Kami akan kembali untuk Anda selepas jeda berikut.
informasi dan inspirasi. Satu. RRI Manado bekerja sama dengan Basnas Provinsi Sulawesi Utara mempersembahkan RRI Berbagi Berkah Ramadan. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda melalui UPZ, Unit Pengumpul Zakat RRI Manado di nomor rekening BSI 7302026321. Zakat, infak, sedekah Anda bisa juga berbentuk sembako yang diantar langsung ke gedung RRI Manado, Jalan Radio nomor 1, Tikala Ares, Manado. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Baim di 0812 1395 1579, Sulis di 0853 973 88804. Indahnya berbagi di bulan keberkahan Ramadan. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi. Satu. Pendengar, kita masih membahas terkait dengan mudik gratis. Ya, mudik gratis ini artinya ada perlakuan khusus begitu terkait dengan dilihat dari masyarakat yang artinya mudik gratis ini dilakukan pendataan atau bagaimana Pak? Terkait dengan mungkin bukan hanya KTP tapi kategori-kategori ini orang mampu kok masuk dalam program mudik gratis begitu. Saya ke Dinas Perhubungan dulu sebelum saya nanti ke pendengar, dan juga ada Pak Andri ya dari pihak Polda Sul. Silakan Pak. Ya memang kriterianya seperti itu ya. Jadi ya kita juga sebagai masyarakat kan harus care dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi kalau memang mampu ya janganlah menggunakan fasilitas yang tidak mampu, kan seperti itu. Jadi kita akan lebih fokus kepada mereka yang memang tidak ada biaya untuk pulang, tapi rindu berjumpa dengan keluarga, itu menjadi prioritas kami. Kemudian ya adik-adik mahasiswa juga ya, mungkin mereka yang tidak mampu untuk bisa kembali. Jadi seperti itu, memang ada kriteria kami sampaikan. Nanti mereka mendaftar di Dinas Perhubungan, kemudian akan diatur dia naik hari apa di kapal, kemudian menggunakan kapal apa. Pulang juga ya, begitu ya Pak ya? Langsung didata. Di data seperti itu. Baik. Sudah ada penelpon yang bergabung, kami langsung menyapa. Selamat pagi RRI. Halo. Ya, halo. Selamat pagi, Bung Hendra Asa. Iya, selamat pagi. Salam dari Jeb Asa. Oh. Iya. Ini dengan ya, siapa, selamat di mana? pagi. Orang Pak narasumber. Bapak Handri kan dari Polda Sulawesi Utara. Iya, betul. Yang satu Bapak siapa? Ada Pak Stanley dan juga Pak Morsal dari Dinas Perhubungan, Pak dan Stanley juga dan Morsal dari Dinas Perhubungan. Ini dari Hendra dari Kawangkoan. Oh, Pak John Kawangkoan. Sibar, Tunanetra. Oke. Apa kabar, Ren? Sehat? Baik saja, sehat Pak. Terdengar suara saya yang Datang bagus. makan kacang dan biapom di Kawangkoan. Iya. Ditunggu ya, Iya, Pak. terima kasih. Jadi saya mendukung kepemimpinan atau bijaksana dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Ada mudik gratis, libur mudik gratis toh. Cuma mudik toh Bapak Handri, bukan balik gratis toh. Betul. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Bapak Harke Sagai tadi,
keseimbangan. Jadi antara Natal Tahun Baru juga tentu mesti ada libur ini. Iya kan? Jadi saya harapkan kalau di Sulawesi Utara ada yang dari Manado ke Gorontalo, Manado Palu, Manado Makassar, dan semua ya. Jadi saya harapkan kepada pemudik-pemudik rumah-rumah dititip ke Firman-Firman atau RW-RT dan pala-pala. Iya kan, Pak Andri? Iya, betul. Jadi tentu saya mendukung pada kepolisian ya. Natal dan Tahun Baru yang menjaga semua gereja-gereja dijaga. Begitu juga sebagian kalau masjid juga dijaga juga kan. Ya. Jadi saya harapkan kepada pemudik-pemudik, saya mendukung ya. Kalau ini luar topik Pak Andri, kalau 2 minggu yang lalu Pak Presiden Subianto mengumumkan penurunan tiket. Ya, pengurangan bukan penurunan, pengurangan tiket, diskon. Itu untuk pemudik-pemudik kita dari antar pulau, yaitu kapal laut, mungkin pesawat-pesawat. Ya, terima kasih kepada Pak Presiden. Oke, dan tentu kepada kepolisian yang mengawal ini siang malam, kapanpun waktunya, kadang-kadang saya tidak tidur. Tapi itulah sebagai pengayom negara Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Salam sehat. Salam sehat ya. Petra, terima kasih. Terima kasih Pak ya, jauh-jauh dari Kawangkoan ini dapat bingkisan katanya biapong sama kopi tadi ya Pak, kacang. Baik, untuk selanjutnya di belakangnya dari Kawangkoan yang mau bergabung juga silakan, di line telepon masih terus kami buka untuk Anda ya. Dari Ito di Ranotana katanya, adakah tips agar rumah kami aman selama mudik, usul juga agar bisa diadakan patroli keliling Kamtipmas di wilayah mayoritas yang masyarakatnya mudik demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ditampung dulu untuk pertanyaan Anda. Ada yang bergabung di YouTube juga ya, lewat live streaming dari Abdi Negara. Semangat dan sehat selalu buat aparat yang akan bekerja ekstra di arus mudik dan arus balik nantinya. Oke, terima kasih untuk masukan-masukannya. Ini mungkin bisa dijawab dulu tadi yang dari Kawangkoan ya, dari Pak Andri dulu. Bagaimana kemudian kesiapan pengamanan ini kan tadi ada sempat dikeluhkan, ada yang sifatnya transportasinya yang taksi gelap, taksi terang atau taksi apa begitu. Silakan Pak Andri. Baik, jadi saya bantu menjawab. Iya. Untuk kesiapan mudik itu sendiri, kami dari kepolisian tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas Kamtipmas. Terkait untuk bahkan dari Polda sendiri menyiapkan mudik gratis juga, Pak. Oh ya, ada juga. Ya. Bukan dari pemerintah provinsi ya? Bukan, tapi kami dari kepolisian dari Polda Sulawesi Utara juga menyiapkan untuk kegiatan mudik gratis. Kami menyiagakan 5 bus pariwisata yang akan berangkat menuju ke Bolmong bahkan sampai ke Gorontalo. Wow. Yang rencananya mungkin akan dilepas oleh Bapak Kapolda nanti pada tanggal 27 Maret nantinya seperti itu. Baik. Ada diminta ini bagaimana ada pengamanan khusus kah selama mudik kepada masyarakat yang khususnya rumah mereka yang ditinggalkan begitu, takut ada pencuri mungkin atau apa namanya dikoordinasikan dengan di bidang setiap, lain begitu dari kepolisian. di setiap polsek itu kan ada Babin Kamtipmas. Iya, iya. Nah, silakan untuk para pemudik yang akan berangkat komunikasi dengan kepala lingkungan, kemudian juga dengan Babin Kamtipmas setempatnya untuk bisa menitipkan rumahnya seperti itu, agar Babin Kamtipmas juga tahu rumah-rumah mana yang akan berangkat mudik ke luar kota seperti warganya, ya? Iya, seperti itu. Ini kalau berbicara tentang arus mudik ya, apakah sifatnya hanya pengamanan di jalan saja atau ini ada pelayanan-pelayanan kesehatan juga ya akan dilakukan terkait dengan mudik gratis ini? Saya ke Dinas Perhubungan lagi ya, karena cenderung dari Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan semua lintas sektor untuk situasi pengamanan atau jalannya mudik gratis ini dengan baik begitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk menjamin saudara-saudara kita yang melaksanakan mudik, ya, baik dari sisi kesehatannya maupun
kelancaran perjalanan tadi sudah disampaikan, dan untuk kesehatan ya kami bekerja sama semua stakeholders, dan di terminal, di lokasi pelabuhan, di bandara itu selain memfasilitasi keberangkatan atau kedatangan juga ada pelayanan kesehatan. Jadi ada pemeriksaan kesehatan, kemudian khusus untuk perjalanan Manado Gorontalo itu di wilayah Sulawesi Utara kami ada tempat-tempat untuk rest area disiapkan ya. Di Inobonto itu ada di terminal Jembatan Timbang Inobonto. Kalau ada yang mau mampir dalam perjalanan bisa mampir di situ, ada disiapkan, ada pelayanan untuk sebagai rest area. Kemudian di di Lolak, kemudian ada di terminal tipe A Boroko. Itu. Jadi kalau perjalanan ke Gorontalo itu ada disiapkan, ada tempat-tempat rest area sekaligus untuk baik pengecekan kendaraan maupun jika masyarakat ingin ada pemeriksaan, di situ ada pelayanan. Di situ kami rencanakan juga mulai minggu depan ya. Kalau pas mau buka puasa, kalau melewati Inobonto ya ada disiapkan takjil untuk kita berbuka puasa. Seperti itu, khusus di jalur darat. Dari Pak Marshal mungkin mau ditambahkan terkait dengan mudik ini yang kalau hari ini ya dibuka jam 10 tadi oleh Menteri Perhubungan ya RI terkait dengan mudik di darat, udara maupun laut ya. Kalau di daerah perbatasan kan ada 3 pulau ya, ada 3 kabupaten maksud saya, Sitaro, Tahuna dan juga Talaut di sana. Ini yang menjadi prioritas mana nih Pak? Sehubungan kemarin juga kami sempat wawancara dengan Dinas Perhubungan, di sana ada Pak Indra ya, Dinas Perhubungan Sitaro, yang menjadi prioritas untuk kegiatan mudik ini biasanya untuk jalur kapal itu ke arah Talaut sebenarnya. Bagaimana? Bisa dijelaskan Pak? Baik, khusus di rute yang mulai dari Pelabuhan Manado sendiri untuk arus mudik angkutan Lebaran ini kami memprioritaskan untuk tujuan ke Maluku dan Maluku Utara itu Ternate. Karena di mana kita tahu bersama bahwa untuk mayoritas Muslim yang menjalankan puasa dan beraya Lebaran itu di sana yang mendominan. Jadi fokus kami memang antar provinsi berarti. Iya, betul sekali. Jadi dari Pelabuhan Manado itu kita memfokuskan untuk tujuan Ternate. Sebaliknya sebenarnya dengan Nataru kemarin. Kalau Nataru kemarin kita fokuskan ke daerah kepulauan di dalam provinsi. Makanya waktu kemarin kita menyiapkan cadangan kapal untuk mengantisipasi lonjakan itu rute yang ada dari Ternate itu kita alihkan ke rute Sitaro. Tahuna dan sampai Talaut untuk menjadi cadangan apabila ada terjadi lonjakan yang signifikan. Namun untuk saat ini untuk yang Lebaran kita tahu bersama untuk rute tujuan ke Ternate yang kita fokuskan ini karena di sana mayoritas itu kita menyiapkan kurang lebih 10 kapal. Jadi di Ternate itu di Kepulauan Maluku itu kapal yang beroperasi di Pelabuhan Manado itu hampir setiap hari ada. Jadi sudah setiap hari ada rute ke baik Maluku maupun Maluku Utara, dan itu dalam satu hari malah ada 2 kapal juga yang berangkat dari sana. Jadi untuk masyarakat yang mau perjalanan lewat Pelabuhan Manado itu memang sudah sangat banyak kapal yang disediakan. Jadi dan prediksi kami untuk lonjakannya akan terjadi tidak terlalu signifikan untuk arus. Mungkin diperkirakan cuma naik di 5-10% dari biasanya. Ini Pak, saya lihat dari tahun ke tahun ya, saya juga mengikuti terkait dengan perkembangan informasi terkait dengan mudik gratis maupun mudik pada umumnya begitu untuk jalur transportasi laut. Ini pendataannya 10, tapi terkadang kadang-kali tidak sampai seperti itu. Apakah memang seperti itu juga yang akan disiapkan begitu? Memang seperti itu. Di sini kan untuk jadwal rute ke Kepulauan Maluku dan Maluku Utara sendiri dari Senin sampai Minggu itu ada pelayaran, malah dalam hari Selasa, Rabu, Selasa, Kamis, Sabtu dan Jumat juga itu dalam satu hari itu ada 2 kapal untuk menuju ke daerah Ternate. Karena mengingat selain masyarakat yang mobilisasi masyarakat kepulauan sana kan banyak
pekerja-pekerja. Jadi di area tambang sana itu yang mereka akomodasi ke sana. Baik. Makanya untuk tujuan Ternate sendiri itu memang sudah kami siapkan sudah secara rutin, sudah 10 kapal setiap dalam 1 minggu ini. Tiap hari ada. Baik, sudah ada yang bergabung lagi di WhatsApp kami, Bicara Mudik Gratis. Semoga menyiapkan kendaraan yang mantap supaya tiba dan kembali dengan selamat. Dan polisi harus imbangi rumah yang kosong dari Pak Sagai di Bitung. Oke, terima kasih Pak Sagai di Bitung. Nanti akan dijawab sebentar ya. Dan di sini ada yang bergabung juga di YouTube kami dari Carson. Apakah mudik gratis ini yang juga berlaku bagi warga KTP Manado apabila ingin mudik ke Gorontalo, yang mana sebelumnya adalah warga KTP Gorontalo namun pindah KTP karena bekerja di Manado. Oke, terima kasih. Dan ini siapa nih? Aiki 9. Halo RRI, apakah mudik gratis hanya berlaku untuk darat dan laut? Oke, terima kasih ya. Wow, kalau ada di udara nanti banyak yang gabung ya. Baik, kita break dulu sejenak pendengar yang mau bergabung ya. Kami akan jawab juga untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah kami baca dan sudah kami respon. Yang mau bergabung juga nanti setelah ditanggapi, dan kita akan ikuti dulu jeda komersil break berikut ini karena nanti juga pembahasan kita masih ada kurang lebih waktunya setengah jam ke depan. Kanal informasi dan inspirasi Terus 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Iya, tadi ada yang bertanya, bicara mudik gratis semoga menyiapkan kendaraan yang mantap supaya tiba dan kembali dengan selamat. Polisi harus imbangi rumah yang kosong dari Pak Sagai yang ada di Bitung. Ini kalau kita berbicara tentang standarisasi kendaraannya begitu ya. Ini dari pihak kepolisian pasti itu yaitu kelengkapan surat-surat seperti STNK,
juga SIM dan lain sebagainya untuk kendaraan. Dan ini dari perhubungan terkait dengan standarisasi kelayakan untuk kendaraan. Uji RAM tadi sudah dikatakan dilakukan juga, kapal juga demikian. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, ini kendaraan yang mantap seperti apa kalau Pak Polisi? Kadang-kali kan kita sudah lengkap, tapi kok ditilang begitu. Atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain, tiba-tiba ada operasi, ya mohon maaf ya, ada yang sifatnya tiba-tiba ada operasi yang tidak terjadwalkan mungkin, atau ada yang terjadwalkan dan lain sebagainya. Itu yang harus menjadi perhatian. Seperti apa yang dilakukan pihak kepolisian terkait dengan ini supaya meninggalkan juga rumah yang kosong, atau supaya lebih aman, baik begitu Pak. Baik, jadi sebetulnya dari Korlantas Polri sendiri sudah membuat petunjuk dan arahan kepada kami di jajaran seluruh wilayah Indonesia. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan mudik itu berlangsung, terlepas apakah itu ada mudik gratis ataukah mungkin itu kegiatan arus mudik sendiri, itu setiap Kasatlantas itu wajib untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengadakan ramcek. Ramcek di terminal-terminal maupun di lokasi-lokasi yang memang akan menjadi pergeseran arus kendaraan seperti itu, terutama untuk kendaraan angkutan umum. Di situ akan dicek mulai dari kondisi remnya, kemudian dari fasilitas kendaraannya sendiri supaya terhindar, minimal mencegah terjadinya kecelakaan di jalan seperti itu. Baik. Kemudian diharapkan juga untuk para pengemudi itu sendiri melengkapi dengan administrasi kendaraannya, baik itu dia surat-surat STNK-nya, kemudian legalitasnya dia itu dia harus memiliki SIM. SIM-nya harus sesuai seperti itu. Kenapa? Nggak mungkin kan dia legalitasnya SIM A tapi dia mengemudikan bus. Kan tidak cocok seperti itu. Jadi kita akan cek sampai seperti itu. Namun pada dasarnya untuk operasi ketupat sendiri itu operasi kemanusiaan. Jadi kita lebih fokus untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di jalan. Data yang kami dapatkan juga di wilayah Sulawesi Utara ada beberapa titik yang memang menjadi rawan banjir, rawan longsor maupun rawan pohon tumbang. Mengingat cuaca ekstrim saat ini seperti itu. Itu ada sekitar, data yang kami dapat ada sekitar 28 titik rawan banjir, kemudian ada 36 titik rawan longsor dan 22 titik rawan pohon tumbang. Dan kami juga kemarin pada saat kegiatan operasi ketupat sebelum ada latihan praoperasinya, kami sudah sampaikan kepada jajaran agar mempersiapkan senso. Alat pemotong. Alat pemotong di pos-pos pengamanan dan pos pelayanan, antisipasi apabila ada terjadi pohon tumbang di seputaran wilayah jalur pengamanan seperti itu. Jadi sebetulnya operasi ketupat sendiri lebih terfokus kemanusiaan, Pak. Kita lebih terfokus memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan mudik seperti itu. Ada informasi-informasi khusus Pak ketika mungkin saya akan memulai mudik begitu, ada informasi standarisasi keselamatan yang harus diperhatikan dulu, pamflet-pamflet atau baliho-baliho begitu. Ya, yang pasti untuk rekan-rekan pemudik yang akan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2, dipastikan untuk kesiapan kendaraan itu sendiri. Ya, kalau belum di servis ya servis dulu, dicek, jangan sampai ada permasalahan di kendaraan yang akhirnya mengakibatkan kecelakaan dia di jalan seperti itu. Baik. Ini keselamatan lalu lintasnya itu yang benar-benar lebih diutamakan juga ya, bukan hanya ingat mudik, tapi lupa dengan keselamatan diri. Betul, gitu karena ya, kan terutama masalah ban, Pak. Ban kendaraan, karena kan cuaca hujan nih. Betul. Terkadang kita lalai, kita cuma fokus di rem dan segala macam, ban kita nggak perhatikan. Ternyata ban sudah waktunya harus diganti karena tidak sesuai dengan kondisi jalan yang cukup basah pada saat hujan seperti itu. Baik. Bahan kendaraan ini paling faktor utama juga salah satu ya. Dan jangan sampai ngantuk kalau Anda membawa kendaraan, karena itu juga faktor utama dalam mengemudi ya. Betul. Baik, saya ke pertanyaan tadi ada dari Kalser. Apakah mudik gratis ini yang berlaku
bagi warga KTP Manado apabila ingin mudik ke Gorontalo. Yang mana sebelumnya dia warga Gorontalo yang sudah pindah di Manado, sudah bekerja di Manado, jadi pindah KTP. Dari Dinas Perhubungan mungkin Pak, silakan dijawab. Mungkin kalau ke Gorontalo ini lebih pasnya Pak dari Polda, karena itu angkutan darat Polda yang menyiapkan. Ada status KTP di sini dicantumkan begitu Pak? Kalau dijawab Pak, mungkin Pak Andri silakan. Kalau kami sih yang penting warga negara Indonesia. Dia kami kan catat nih tujuannya mau kemana seperti itu. Betul. Itu aja sih sebetulnya. Jadi tidak masalah ya, berarti yang terpenting Anda adalah warga Indonesia. Jangan nanti warga dari luar, warga negara asing terus berpindah-pindah. Ini nih bahaya ini kalau jadi seperti ini. Ya, dan tadi ada yang ditanya juga, apakah mudik gratis hanya berlaku untuk darat dan juga laut ya, dari Aiki 9. Entah ini siapa yang mau jawab, dari dinas kementerian kah, atau dari dinas, atau dari pihak kepolisian? Dari kementerian deh, biasanya kan kalau antar provinsi itu dari Kementerian Perhubungan. Silakan Pak. Baik. Memang khusus untuk mudik gratis ini hanya untuk darat dan laut ya. Untuk udara sampai saat ini belum difasilitasi. Fasilitasi. Tapi kalau untuk daerah-daerah terpencil, kemudian di kepulauan misalnya di Sangihe, Talaut, Sitaro, bahkan Gorontalo itu pemerintah sekarang ada menyiapkan pesawat yang disubsidi. Walaupun kapasitasnya terbatas, sehingga untuk masyarakat yang mungkin tidak terlalu mampu untuk membeli tiket yang komersil, itu ada pesawat sekarang sudah terbang, Susi Air ya, perintis ya. Itu harga tiketnya lebih murah dibanding tiket pesawat yang komersil gitu. Itu khusus yang ada di kepulauan ya Pak ya? Maupun ke Gorontalo? Ya, Gorontalo ada, Gorontalo, Bolmong, kemudian Manado, kemudian dari Manado dia ke Sitaro, ke Naha, ke Melongwane, sampai ke Miangas. Itu disiapkan. Sudah disiapkan ya. Kalau pesawat murah tapi hanya untuk antar kepulauan dan juga Gorontalo ya. Kalau ke Jakarta ada. Baik. Ada yang ditanyakan, katanya pendaftaran tadi sudah dijelaskan sebenarnya, tapi diulang juga nggak apa-apa ya. Mudik pendaftaran bagaimana katanya untuk ikut program mudik gratis dari Lisa di kampus. Pak Stanley mungkin? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Nanti ke Dinas Perhubungan, nanti hari Senin kami akan publish, dan bisa juga melalui nomor telepon yang akan kami share ya. Jadi bisa langsung dengan fotokopi KTP menunjukkan, kemudian tujuan perjalanannya mau kemana. Itu aja, simple aja sebenarnya. Baik. Mungkin ada penelpon yang mau bergabung, kami tanggapi dulu sebelum kita akan break. Oke, belum ada. Baik, kita akan break dulu untuk sesi kedua ini ya, ketiga. Untuk Anda yang mau bergabung juga di bagian-bagian terakhir, nanti bisa langsung di line telepon yang kami siapkan untuk Anda, ataupun Anda bisa memberi tanggapan, komentar di streamingnya kami, RRI Manado. Bisa cari langsung di YouTube, buka YouTube-nya, cari RRI Manado, di situ langsung kelihatan yang lagi live ya. Jadi Anda bisa berkomentar, karena di sini juga banyak yang nonton, banyak juga ada beberapa yang sudah berkomentar. Tetap bersama kami akan break sejenak untuk Anda, masih di Forum Kawan Nuar. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Yang mau bergabung di line telepon silakan. Di sesi terakhir ini satu penelpon kami respon ya. Bisa langsung menghubungi di nomor 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9853-5080 untuk interaktif kita ya. Di belakang tadi sudah ada yang bergabung dari Kawangkoan, dan arahannya juga di bagian terakhir tetap kita akan mendengarkan bagaimana kemudian menciptakan solusi dan kenyamanan ketika Anda akan melaksanakan mudik ya. Di sini mudik ada mudiknya, ada mudik gratis ya. Artinya mudik gratis yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Ada juga mudik Anda sendiri yang mungkin menggunakan kendaraan Anda sendiri untuk pelaksanaan mudik ya. Karena di tanggal 28 nanti sudah masuk cuti bersama ya. Jadi Anda bisa melihat juga kondisi-kondisi yang ada di setiap arus lalu lintas Anda. Tadi sempat kami ketika off air di saat iklan ya, ini berbicara tentang terkait dengan pengamanan dan juga standarisasi keselamatan yang lain, seperti Anda yang menggunakan jalur mudik tapi dengan cara-cara yang ilegal. Ada juga yang sifatnya legal. Nah, ini ada faktor resikonya, mungkin dijelaskan dulu dari Dinas Perhubungan terkait dengan ini ada kendaraan legal maupun kendaraan ilegal begitu. Yang sifatnya ada perlindungan hukum, ada yang masa bodoh hukum begitu Pak. Silakan. Ya, baik. Jadi himbauan pemerintah khususnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur menghimbau agar semua masyarakat Sulawesi Utara yang akan melaksanakan mudik ya, khususnya angkutan darat itu wajib menggunakan angkutan umum yang legal ya, yang berizin dan yang terjamin. Kalau kita menggunakan yang berizin, tentunya kan jaminan
keselamatannya terjamin karena sudah di ram cek, kemudian asuransi dan hak dari pengguna jasa itu akan terpenuhi. Sementara kalau kita menggunakan yang dalam tanda kutip namanya taksi-taksi gelap itu resikonya sangat tinggi, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kenyamanan berlalu lintas. Jadi dihimbau untuk menggunakan sesuai dengan kendaraan angkutan umum yang sesuai dengan ketentuan gitu. Baik, saya ke Pak Andri dari pihak kepolisian. Ada informasi khusus yang ditambahkan begitu terkait dengan mudik dan juga mudik gratis ya. Mudik ini pada umumnya ada juga kan masyarakat yang tidak menggunakan kendaraan transportasi umum milik dari pemerintah yang sudah disiapkan, yang di dalamnya juga ada mudik gratis. Ini ada yang kendaraan-kendaraan sifatnya bus-bus biasa begitu, ada juga milik pribadi yang harus menjadi perhatian. Tadi ada dari Dinas Perhubungan katanya mungkin taksi gelap ya, ke arah taksi gelap. Ada juga penertiban terkait dengan taksi gelap ini, Pak? Baik, jadi kami dari Ditlantas Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Utara sudah kurang lebih hampir 3 minggu terakhir ini kami menghimbau juga para Kasalantas untuk melaksanakan penertiban terhadap taksi-taksi gelap, baik itu dalam bentuk teguran, baik juga dalam bentuk tilang seperti itu. Karena memang resiko menggunakan kendaraan mudik, terutama mudik untuk dengan kendaraan seperti itu rawan sekali kalau terjadi kecelakaan di jalan. Kayak saya dibilang tadi sama dari Dinas Perhubungan, tidak ada asuransinya segala macamnya seperti itu. Dan istilahnya kita tidak tahu kondisi kendaraannya seperti apa. Seperti itu. Apalagi tadi ada sejumlah titik yang rawan bencana atau kecelakaan begitu ya. Betul. Jadi kayak di kami datakan terakhir sendiri untuk titik rawan laka di Sulawesi Utara itu sekitar 57 titik. Itu yang memang sering sekali terjadi kecelakaan di situ. Kalau salah satu contoh Pak, di jalur mana sebenarnya atau di titik mana yang paling rawan di Sulawesi Utara, apalagi di jalur-jalur trans begitu? Jalur yang ke arah Bolmong ya. Kan itu ada jalan yang apa namanya? Bypass itu ya Pak? Yang kayak seperti berliku seperti itu. Naik turun itu kan. Terkadang kalau kita berangkat dari Manado, kalau kita sedikit sudah kondisi lelah, itu akhirnya jadi mengantuk Pak. Seperti itu. Makanya kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada Kasalantas Bolmong, komunikasi dengan PUPR, kalau bisa di beberapa titik dipasang rumble strip. Supaya di saat mengantuk tersadar lagi seperti itu. Ada juga resting area mungkin harus disiapkan di situ ya Pak. Makanya kami menyiapkan juga pos pelayanan. Di situ pos pelayanan itu berfungsi juga untuk istirahat. Silakan untuk para pemudik yang memang lelah, apabila ada menjumpai pos polisi di jalan, silakan istirahat di situ. Jangan takut ya. Nggak usah takut. Tidak ditilang. Tidak usah khawatir seperti itu. Silakan Pak, kami lelah, kami numpang istirahat sebentar. Silakan, pasti akan dilayani dengan baik. Nah, kalau memang pun istilahnya nanti seandainya di jalan ada pelayanan yang kurang memuaskan dari petugas kami di lapangan, silakan langsung laporkan. Seperti itu, karena penekanan dari Bapak Kapolda, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk arus mudik nantinya, seperti itu. Jadi mudik dilayani lagi ya, itu ya Pak ya? Iya, betul. Enak dong. Sudah gratis dilayani lagi. Kalau misalkan di jalan kemudian ada mungkin pecah ban dekat pos di setempat, silakan komunikasi, pasti akan dibantu. Akan dibantu juga. Seperti itu. Luar biasa ya. Tapi semua orang kita tidak mau seperti itu ya. Tapi kalau memang mendesak maupun tak terduga, bisa langsung berkomunikasi dengan pos-pos yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan. Dari KSOP, Pak, ini apa nanti mudiknya akan ditambah juga untuk tiket alas, dan mengingat juga jalur transportasi laut akhir-akhir ini perlu diwaspadai. Selain mungkin kalau tadi di jalan Bapak bilang tadi licin jalannya, bannya botak, jangan sampai berkendara, itu waspada. Kalau di laut sendiri, kalau hujan begini ditambah dengan petir dan angin kencang, apakah ditambah untuk armada kapal, jumlah tiketnya juga kepada masyarakat? Yang saatnya tiket-tiket alas juga ini kan ini sering menjamur ketika mudik itu dilaksanakan, atau sifatnya seperti biasa Pak? Baik, terima kasih. Untuk di Pelabuhan Manado sendiri kami memang memprediksi untuk angkutan laut lebaran ini memang tidak mengalami lonjakan yang signifikan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu juga, karena mengingat memang kalau daerah Sulawesi Utara sini bukan tidak mayoritas dalam
Lebaran ya, Lebaran. Lebaran. Namun kami tetap mengantisipasi apabila terjadi memang lonjakan-lonjakan. Dan seperti tadi ada kalau ada cuaca yang ekstrim, jadi kami tetap mengacu pada data primer dari BMKG. Jadi sebelum kapal itu kami diberangkatkan, diberi persetujuan layar, itu tetap kami acuannya itu salah satu data primer itu dari perakiraan cuaca dari BMKG. Walaupun memang kami lihat di pelabuhan sendiri biasa-biasa atau tenang saja, namun di BMKG itu menyatakan bahwa tujuan arah pelayaran itu menyatakan cuaca yang kurang baik untuk pelayaran, kami pasti menunda itu untuk melaksanakan pelayaran. Jadi acuan kami sebelum melaksanakan pemberian persetujuan belayar itu dari standar dari kami tetap jadi acuan dari BMKG. Baik. Untuk Anda pendengar, kita sudah berada di bagian akhir ya, sudah diberikan semua pemahaman terkait dengan mudik gratis dan bagaimana sifatnya pengamanan kendaraan transportasi Anda yang layak untuk Anda gunakan ketika akan mengendarai kendaraan Anda di saat mudik ya. Dan juga kalau memang ngantuk, jangan sampai memaksakan diri, ada pos-pos pelayanan nanti akan disiapkan. Karena itu yang menjadi kendala utama itu fisik dari seseorang ketika akan mengendarai ya, karena biasanya kalau ngantuk sedetik saja bisa mengancam keselamatan Anda ketika berlalu lintas. Seperti itu ya Pak Andri ya? Betul. Oke, jadi jangan sampai Anda lalai cuman gara-gara kondisi fisik yang tidak, staminanya tidak baik ketika berkendara. Terima kasih banyak Pak Komandan Andri ya, sudah bersama-sama. Ada juga Pak Stanley, ada juga Pak Morsel ya, dari Kementerian Perhubungan, dari Dinas Perhubungan dan juga dari Polda Sulawesi Utara, dalam hal ini Dirlantas Polda Sulawesi Utara. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Anda dan selamat menikmati mudik Anda di Lebaran tahun ini 1446 Hijriah di tahun 2025. Tentunya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang lagi menjalankan ibadah puasa. Akhirnya dari belakang perangkat siar, saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.